Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di Ruang Ngamira. Perkenalkan, nama saya Tri Sahadini Asibuan dari kelas 10 Sunan Gresik, dan di sini saya bersama partner saya nih, yaitu saya Danis Pramudita Haganta dari 10 Sunan Gresik. Di sini kami bawa tamu yang sangat spesial loh. Waduh, siapa tuh Danis? Penasaran gak sih? Kalian juga pasti penasaran kan? Jadi ditonton sampai akhir ya. Nah, boleh dong Bang diperkenalkan dirinya dan apa kegiatannya sehari-hari? Baik, terima kasih. Sebelumnya suatu kebahagiaan, suatu kegembiraan nih bisa diundang di podcast ini di Sekolah Namira. Perkenalkan, nama Abang Muhammad Yasin Aligea. Abang hari ini sebagai founder di salah satu movement atau gerakan anak muda bernama Politrik_ID, atau kalau di secara general umumnya dikenal orang yaitu politrik.id. Jadi memang Abang bersama teman-teman itu sedang menginisiasi satu gerakan di mana generasi muda itu dapat lebih aktif, generasi muda itu dapat lebih interaktif, khususnya di dalam dunia sosial dan juga dunia politik, begitu. Oke. Salam kenal ya Bang ya. Salam kenal. Nah, karena kita kedatangan tamu yang spesial ini, mungkin kita nggak jauh-jauh nih pertanyaannya tentang gimana sih jadi pemilih muda bijak dalam memilih. Coba sabar. Nah, karena kita kedatangan tamu yang spesial nih Danis, mungkin pertanyaan kita nggak jauh-jauh nih, gimana sih cara menjadi pemimpin yang baik gitu Bang? Oke, boleh. Oke, mulai kali ya Bang pertanyaannya. Boleh, siap. Nah, katanya Abang tuh pemimpin muda kan? Boleh dong dikasih apa sih arti pemimpin muda itu? Oke, boleh. Tapi sebelum kita masuk ke pengertian secara harfiah apa itu pemimpin muda, mungkin hari ini pemimpin itu bukan hanya sosok yang memimpin suatu daerah seperti wali kota, bupati, presiden atau setingkatnya, tetapi kita juga di dalam dunia sekolah, di dalam dunia kehidupan bahkan kita memimpin nih. Kalau di keluarga ada orang tua kita yang memimpin keluarga, kalau di siswa-siswa mungkin ada ketua OSIS yang memimpin mahasiswa-mahasiswanya, sehingga memang pemimpin ini sangat sentral, sangat penting di dalam menjalankan suatu kehidupan gitu. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang kepemimpinan atau pemimpin kan seseorang yang bertanggung jawab terhadap apa yang mereka bawa. Pemimpin adalah seorang yang memotorin, yang keputusannya tentu akan berdampak kepada teman-teman atau orang-orang yang berada di lingkungannya, di sekitarnya. Sehingga memang ketika kita ingin berbicara tentang kepemimpinan, maka kepemimpinan itu adalah seorang pemimpin yang memiliki peran sentral, yang memiliki peran penting untuk bagaimana pemimpin tersebut atau suatu organisasi komunitas tersebut dapat berjalan dengan baik dan juga tentunya dengan maksimal. Begitu. Betul. Begitu. Nah, Abang kan juga katanya udah banyak berpengalaman nih dalam kepemimpinan. Jadi boleh kasih tahu nggak sih cara berkomunikasi yang baik dalam pemimpin tuh gimana sih? Baik. Ini kita berbicara tentang pengalaman ya. Hari ini seperti yang di opening tadi tentang perkenalan bahwa kami bersama teman-teman di Politrik kan sedang menggagas suatu gagasan, suatu movement, suatu gerakan di mana ada pemimpinnya, dan kebetulan pemimpinnya kan Abang di situ. Sehingga memang hari ini kalau kita berbicara tentang kepemimpinan, maka ruang lingkup yang Abang sampaikan kepemimpinan yang sedang Abang bangun, gerakan yang Abang bangun. Jadi apa tadi pertanyaannya? Gimana sih cara berkomunikasi yang baik? Nah, berkomunikasi yang baik tentu kita yang pertama itu harus dapat merangkul. Jadi dalam berkomunikasi kita tidak boleh memandang dia siapa, dia dari mana, dan gagasan apa yang dibawanya. Ketika kita ingin melakukan sebuah komunikasi yang baik, maka kita harus menerima apa ide dari mereka, apa gagasan dari mereka, dan tentunya apa yang mereka sampaikan. Baik buruknya gagasan yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di sekitar kita itu merupakan suatu variabel yang mungkin bisa kita evaluasi. Sehingga yang terpenting adalah bagaimana
gagasan-gagasan yang mereka sampaikan, pikiran-pikiran yang mereka sampaikan itu dapat kita terima terlebih dahulu. Sehingga komunikasi yang pertama kali itu penting apabila kita dapat merangkul, kita dapat membawa mereka seperti apa yang kita inginkan. Sehingga memang dalam komunikasi itu untuk memimpin suatu organisasi atau komunitas merupakan suatu yang penting, sehingga dalam berjalannya suatu organisasi atau komunitas itu dapat berjalan dengan baik. Makanya yang pertama itu kita coba menyetarakan diri kita. Tidak ada perbedaan gap di situ. Ketika teman-teman menyatakan pendapat yang berbeda dengan yang lainnya, ya mari sama-sama kita rangkulkan. Mari sama-sama kita diskusikan. Ketika terakhir kita membuat kebijakan atau keputusan, kita mencari yang terbaik di antara gagasan-gagasan dari komunikasi-komunikasi yang telah kita lakukan. Begitu. Nah, mana tahu kalian ada yang ingin menjadi pemimpin nih, ya. Cara berkomunikasi kalian juga bisa ikuti caranya Bang Gea ya guys. Kalau Dani sendiri pengen nggak sih jadi pemimpin? Kalau saya sendiri sih masih berpikir 2 kali ya Bang. Kenapa nggak masih berpikir? Mungkin banyak tanggung jawabnya tuh berat. Resiko. Betul. Ya, resikonya berat. Terus berpikirnya juga harus luas, gagasannya luas, rasional, bernalar kritis. Benar. Ya kan, Tapi ada satu hal yang harus kita pahami sebagai generasi muda. Ketika kita ingin maju, ketika kita ingin satu langkah di antara yang lain, kita harus berani mengambil resiko itu semua. Karena pengalaman kita ambil dari resiko yang kita hadapi. Kalau teman abang siapa namanya tadi? Danis. Ya. Kalau Danis hari ini masih berpikir ketika ingin menjadi pemimpin, kapan lagi kita menjadi orang besar? Orang besar itu adalah orang yang berani mengambil resiko. Orang besar adalah orang yang mampu untuk menginisiasi sebuah perjuangan yang berdasarkan gagasan dan pikiran yang pada akhirnya menciptakan sebuah kebaikan. Jadi Danis, jangan ragu lagi. Bilang saja, ya mau menjadi pemimpin. Nah, ya berarti harus mencoba dan juga harus berani. harus berani dan harus mencoba. Benar. Oke. Kalau boleh tahu nih Bang, Abang nih udah jadi pemimpin di kegiatan mana aja atau baru di kegiatan yang Abang buat founder ini? Nah, kalau misalnya kita jadi kalau berbicara tentang kepemimpinan ya, sampai hari ini kan seperti yang disampaikan tadi, Abang belum sebagai kepala daerah ataupun apa, sehingga memang batas kepemimpinan Abang itu hanya di organisasi-organisasi dan juga movement-movement atau gerakan-gerakan yang kami bangun. Untuk menjadi pemimpin sendiri sudah beberapa event atau acara yang memang kami inisiasi dan Abang menjadi PIC-nya atau penanggung jawab di acara tersebut, sehingga memang perjalanan di event itu harus kita pastikan berjalan dengan baik, dan salah satunya adalah ada event diskusi politik generasi muda, diskusi-diskusi politik anak-anak muda agar anak muda ini melek politik gitu sih. Jadi ada event-event lah, penyelenggaraan diskusi-diskusi yang memang sifatnya masif dan besar gitu. Okay. Nah, kalau tiba nih Bang ada konflik, cara mengatasi gimana sih sebagai abang pemimpin gitu? Iya. Gimana sih caranya? Nah, ini kan kita berbicara mengatasi berarti problem solving ya. Kita berbicara tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah. Tentu ini menjadi suatu hal yang sulit. Tidak dimiliki semua orang. Iya sih. Semua orang itu tidak punya, mungkin ini proses, tapi Abang lebih kepercaya bahwa proses kepemimpinan itu berdasarkan genetika atau biologisnya. Ketika seorang dilahirkan dengan gen kepemimpinan, maka Abang, ini keyakinan Abang ya. Oh ya. Maka keturunannya juga akan mempunyai gen yang sama. Tentu ketika kita menemukan suatu masalah, problem solving yang pertama itu kita berkomunikasi. Kita harus mendengarkan dari berbagai pihak. Ketika suatu permasalahan itu terjadi, kita dengarkan kenapa masalah itu terjadi dan kita cari ramuan solusi bagaimana masalah tersebut bisa kita atasi. Apakah dengan cara plan A, plan B, atau plan C. Yang mana kunci yang paling fundamental atau mendasar dari sebuah permasalahan itu bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman yang kita bersama-sama melaksanakan sebuah kegiatan itu. Gitu. Katanya kan Abang banyak tahu nih tentang hal politik gitu ya. Boleh kasih tahu gak sih sama kami dan teman-teman gimana sih pandangan Abang terhadap politik terutama sekarang nih? Gimana sih pandangan Abang? Oke, kita masuk mungkin ya ke tema politik kita.
Kalau kita berbicara tentang politik hari ini, mungkin Abang sedikit menyampaikan nih tentang isu sosial yang ada di politik kita. Jadi pada tahun 2024 ini kita mengenal ada yang namanya bonus demografi, di mana bonus demografi itu usia produktif manusia di sekitar 17 sampai 45 tahun itu paling tinggi. Jadi pada tahun 2024 ini ada sekitar 56% orang yang berumur 17 sampai 45 tahun. Jadi kalau kita ingin berbicara tentang politik, banyak hari ini tahu caleg dong. Caleg tahu dong. Jadi para caleg atau para politisi itu mengatakan bahwa ini tahunnya bonus demografi. Pemuda menjadi penentu dalam perpolitikan kita. Nah, teman-teman kan di sini anak-anak muda nih, anak-anak Gen Z kan, masih Gen Z kan? Masih. Nah, kita ini sebagai objek yang berperan aktif di dalam menentukan kepemimpinan di masa yang akan datang. Maka para politisi itu banyak mengatakan bahwa ketika bonus demografi itu kita maksimalkan atau kita gunakan dengan baik, maka target Indonesia Emas di tahun 2045 itu akan terlaksana. Sehingga memang kalau kita berbicara tentang isu politik hari ini, Gen Z atau anak-anak muda ini sangat berperan penting untuk menentukan bagaimana arah pandang Indonesia di tahun yang akan datang. Begitulah kondisi politik khususnya generasi muda saat ini, begitu. Nah, menurut Abang nih, Bagaimana cara memastikan bahwa seorang calon pemimpin memiliki integritas yang tinggi? Kita kembali berbicara tentang kepemimpinan. Ketika kita ingin memimpin suatu komunitas atau bahkan dalam ruang lingkup ini negara, maka kita memerlukan seseorang yang mempunyai integritas yang cukup baik. Bagaimana cara kita memilih seseorang yang mempunyai integritas? Maka yang pertama, ketika kita ingin memilih suatu pemimpin, kita lihat rekam jejaknya. Kita lihat bagaimana dia sebelum ingin menjadi pemimpin. Kalau bahasa apanya, kita lihat historisnya, perjalanannya kita lihat. Perjalanan yang dulu kita lihat. Bagaimana dia, contoh dia sudah pernah memimpin ini, memimpin itu. Ketika memang ternyata dalam proses kepemimpinannya terdahulu itu berjalan dengan baik, maka tidak ada alasan juga kita menilai dia tidak berintegritas. Tetapi ketika kita melihat kepemimpinan sebelumnya atau sesuatu komunitas yang sudah dipimpinnya bermasalah, amburadul dan juga tidak baik, maka tentu bisa kita pertanyakan integritasnya. Maka faktor yang pertama itu ketika kita ingin melihat suatu kepemimpinan apakah berintegritas atau tidak, maka kita lihatlah rekam jejaknya, kita lihatlah historis yang lalunya, bagaimana dia memimpin suatu komunitas, bagaimana dia memimpin suatu organisasi, sampai pada akhirnya bagaimana dia memimpin suatu daerah ataupun dalam kapasitas negara, begitu. Kalau abang sendiri bagaimana sih cara menilai rekam jejak seorang pemimpin dalam hal menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi? Waduh, ini berat nih. Kalau kita bicara tentang demokrasi sebenarnya dua jam juga nggak selesai nih. Tapi begini, ketika kita harus memahami konsep demokrasi terlebih dahulu. Konsep demokrasi adalah rakyat merupakan yang paling tinggi. Dalam demokrasi, kita rakyat merupakan subjek yang harus diberikan kekuasaan. Demokrasi mengkehendaki kita, pemuda-pemuda ini, memberikan kesempatan kepada kita. Sehingga memang kalau kita berbicara tentang demokrasi, maka hari ini demokrasi kita kan secara langsung. Kita memilih pemimpin kan, kita mencoblos secara langsung presiden, calon anggota legislatif kita pilih secara langsung. Sehingga memang kalau pertanyaan tadi apa? Bagaimana cara menilai rekam jejak seorang calon pemimpin dalam hal menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi? Kalau kita ingin memandang pemimpin, menilai rekam jejak ya seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika dalam proses kepemimpinannya dia seorang yang otoriter, tahu otoriter kan? Tahu ya? Dimana ketika dia memimpin suatu negara itu dia memaksakan kehendak dia memaksakan ketika dia ingin suatu negara itu perempuan tidak boleh bersekolah, maka dia wajib itu dilaksanakan. Itu otoriter. Dia mempunyai kekuasaan penuh terhadap kepemimpinan yang dijalankannya. Maka
hari ini proses demokrasinya sudah sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, namun akan tetapi tentu ada evaluasi, ada perbaikan-perbaikan yang sebenarnya wajib kita lakukan. Bagaimana ketika kita ingin memilih pemimpin di masa yang akan datang, kita lihat siapa sebelumnya, bagaimana rekam jejaknya, apakah ada historis atau perjalanan masa lalunya yang membelenggu, tahu membelenggu? Mengkekam demokrasi. Demokrasi itu kan pendapat. Kita berhak menyampaikan pendapat kita selagi berdasarkan koridor-koridor norma-norma etika. Jadi ketika kita ingin menyampaikan suatu gagasan atau pandangan kita harus berdasarkan tentang gagasan dan juga etika norma tadi. Jadi negara demokrasi itu negara yang menjunjung tinggi hak-hak rakyatnya, negara yang menjunjung tinggi pikiran-pikiran masyarakatnya. Sehingga ketika kita ingin mengevaluasi atau memandang suatu pemimpin yang apakah menjunjung tinggi nilai-nilai human right atau hak asasi manusia dan demokrasi, maka lihat rekam jejaknya. Ketika rekam jejaknya ternyata membelenggu, membatasi hak-hak demokrasi, maka kita harus bijak dalam menilai apakah pemimpin tersebut pantas untuk memimpin suatu negara. Tapi ketika pemimpin tersebut sebelumnya memberikan hak asasi manusia, memberikan nilai-nilai demokrasi, maka sudah saatnya kita memberikan dukungan kita, dan tentunya kita wajib mendukung pemimpin-pemimpin yang memberikan hak asasi manusia kepada rakyatnya dan juga nilai-nilai demokrasi kepada kita-kita yang muda ini, begitu. Jadi kita anak muda ini wajib untuk bisa kritis terhadap kondisi-kondisi sosial kita pada hari ini, begitu. Bang, mungkin ini di luar dari ini ya. Boleh kan? Siap, boleh. Abang ini kan tadi katanya founder Politrik.id. Benar. Boleh dijelasin nggak sih apa sih Politrik itu? Nah, boleh. Tadi sebenarnya saya nunggu pertanyaan ini. Nah, cuman dan tujuannya boleh. Boleh, oke. Jadi Politrik.id merupakan media digital, yang membahas tentang 4 isu utama, yaitu yang pertama adalah politik, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah hukum, dan yang keempat adalah lifestyle. Jadi walaupun kami membahas 4 hal ini, kami fokus kepada satu, yaitu politik. Lalu apakah ini sekedar media saja? Tidak. Politrik ini bergerak juga di bidang di luar media. Jadi ada gerakan-gerakan seperti pendidikan politik, political education, kami berikan kepada generasi-generasi muda lah. Jadi Politrik.id ini sebagai wadah, sebagai ruang anak-anak muda khususnya di Sumatera Utara untuk dapat mengekspresikan pandangan positif politiknya, dapat mencurahkan pandangan-pandangan tentang apa yang terjadi terhadap politik hari ini. Itulah Politrik.id. Makanya beberapa kali kami buat event itu diskusi politik. Salah satunya beberapa waktu yang lalu kami buat tentang kenapa generasi muda itu jangan apatis terhadap politik. Kan hari ini mungkin banyak tuh apatis tuh orang yang cuek, tidak mau bahas tentang politik tuh, nggak peduli. Nah, jadi kemarin beberapa bulan yang lalu kami buat acara generasi muda harus melek politik, dan juga sebelumnya di minggu lalu kami juga buat acara festival pemilu. Kami ada acara festival pemilu di mana kami menghadirkan para calon-calon anggota legislatif untuk kami tanya apa yang mereka bawa, visi misi mereka, gagasan mereka, dan yang hadir di situ banyak juga generasi-generasi Gen Z di umur sekitar di tahun 2000 sampai 2004 yang hadir di acara festival pemilu kemarin. Jadi memang Politrik ini berfokus kepada dunia politik, bagaimana Politrik dapat memberikan edukasi-edukasi politik kepada Gen Z dan juga milenial lah yang ada di Sumatera Utara ini khususnya, gitu. Mungkin ada akun sosial medianya Bang? Oh, ada. Biar di follow sama boleh. yang nonton sekarang. Akun media sosial kita bernama Politrik_ID gitu. Jadi ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube, ada Twitter juga ada. Tapi belum terlalu aktif karena memang hari ini kan sedang musim politik. Jadi adalah kegiatan-kegiatan yang lain yang diikuti begitu. Boleh di follow ya guys. Di follow guys. Mahasiswa Namira berapa? Mahasiswa Namira. Nah coba nih, ini abang tanya nih sama teman-teman. Ada sekitar 5.000. Enggak sampai sih sampai Bang. ya? Jadi bilanglah 100 ya. Nah, minimal setelah abang podcast di sini ada 100 orang yang nge-follow Politrik_ID. Ayo guys, cepet di follow. Tinggi nih, besar-besar. Ada lagi pertanyaan yang mungkin akan kita bahas? Itu Danis. Oke. Balik lagi nih ya Bang.
Nggak apa-apa ya kan Bang? Boleh, nggak apa-apa. Apa aja tanya. Bagaimana cara Bang tuh mengevaluasi kemampuan seorang sebagai calon pemimpin untuk berpikir strategis dan mengatasi tantangan yang kompleks? Nah, kalau kita ingin berbicara tentang evaluasi ya, kita ingin berbicara tentang bagaimana mengkoreksi lah, mengevaluasi seperti yang kita sampaikan tadi. Tentu ketika kita ingin berbicara tentang kepemimpinan, penting untuk kita dapat mengkoreksi diri, untuk kita dapat ketahui apa kekurangan yang kita miliki. Karena pemimpin kan yang menentukan. Ketika pemimpin itu menentukan, maka akan berakibat kepada semua orang yang dipimpinnya. Ketika pertanyaannya adalah bagaimana cara mengevaluasi terhadap para pemimpin yang ingin menjadi pemimpin, maka yang pertama kali itu kita harus belajar dari pengalaman. Pengalaman ini kan merupakan suatu hal yang penting. Ketika kita telah memimpin suatu organisasi atau komunitas, dalam setiap program kerjanya kan ada pengalaman yang mungkin didapatkan. Maka dari pengalaman itu kita harus dapat mengevaluasi, kita harus dapat mungkin memperbaiki. Ketika ada kekurangan-kekurangan, maka sudah saatnya kita untuk memperbaiki itu semua. Jadi yang paling terpenting ketika kita mendapatkan sebuah kesalahan, kita melakukan kesalahan dalam suatu organisasi atau komunitas, maka kita harus evaluasi. Kita tanya sama teman-teman kita tanya teman-teman OSIS yang lain atau kegiatan-kegiatan lain, teman-teman yang lain. Apabila ada kritik saran dari mereka, ada pendapat-pendapat yang mereka sampaikan kepada kita, itu menjadi bahan evaluasi untuk kita semua. Benar. Mungkin nih pertanyaan terakhir ya Bang. Boleh. Oke. Abang kan tahu nih tentang politik, ya kan? Boleh nggak sih dikasih tahu gimana sih pendapat Abang tentang politik di zaman sekarang ini? Oke. Politik zaman sekarang ini ya. Iya. Memang beberapa bulan ini sedikit panas. Iya betul. Sedikit emosional, bahkan mungkin dalam pertemanannya sudah ada yang nggak berteman lagi gara-gara politik. Sudah selek lah, kalau bahasa kita itu sudah tidak akur lagi gara-gara politik. Tetapi satu hal yang harus kita yakini dalam dunia politik itu apapun bisa terjadi. Maka kita harus bijak dalam berpolitik. Marilah kita bersama-sama untuk berpolitik dengan gagasan, berpolitik dengan pikiran, berpolitik dengan alasan. Jangan kita berpolitik dengan tanpa alasan. Kita berpolitik karena kita sekedar suka saja. Karena banyak orang mengatakan ketika kita sudah suka atau cinta, maka kita sudah buta. Apapun yang dilakukan mereka kita ikuti saja. Benar gak? Benar sih. Benar. Jadi salah satu evaluasi atau salah satu hal yang penting dalam perpolitikan kita hari ini, kita membekali diri kita, marilah kita berpolitik dengan pikiran, marilah kita berpolitik dengan gagasan, dan tentunya ketika kita telah menetapkan diri untuk memilih salah satu pemimpin yang hari ini sedang mencalonkan diri, kita harus bijak dan melihat rekam jejaknya dan juga integritasnya, dan juga tentu kita harus beralasan ketika kita memilih pemimpin yang akan memimpin bangsa kita ke depan. Begitu. Mungkin boleh nggak sih dikasih pesannya Bang untuk yang nonton sekarang, khususnya Boleh. untuk para calon pemimpin yang di luar sana nih. Luar biasa nih. Iya. Memang hari ini pemimpin-pemimpin yang akan datang itu berasal dari sekolah-sekolah yang hari ini kita duduk sama-sama nih. Mungkin Denis 10 tahun lagi akan menjadi pemimpin di kota Medan ini. Kan kita nggak tahu. Mana tahu nanti Trisa ya. Yeah. Trisa akan menjadi pemimpin juga, siapa yang tidak tahu. Kita pernah dipimpin oleh seorang wanita namanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi kita kita pernah merasakan dipimpin oleh seorang wanita dan apalagi seorang pria. Jadi kita ini sebagai laki-laki wajib mengambil tantangan kepemimpinan. Harus berani. Jadi salah satu pesannya, menjadi pemimpin itu kita harus adil yang pertama. Jadi pemimpin itu kita harus komunikatif. Kita harus merangkul semua, kita harus mendengarkan, dan juga tentunya ketika kita ingin menjadi pemimpin, kita harus solutif. Tahu kita menyelesaikan sebuah permasalahan, tahu kita bagaimana menyelesaikan solusi, bagaimana menghadirkan solusi-solusi yang hadir ketika permasalahan itu tiba kepada kita. Pemimpin yang adil, pemimpin yang komunikatif, dan juga pemimpin yang solutif. Sehingga pada akhirnya apa yang dipimpinnya, baik itu keluarga,
baik itu organisasi, baik itu komunitas akan berjalan dengan baik dan juga dengan lancar nantinya. Begitu saja. Oke. Mungkin sampai di sini aja ya guys. Terima kasih untuk waktunya Bang Gia. Siap, terima kasih. Sudah mau hadir ke ruangan Dennis, Ira. Trisa, semoga kita yang hadir di sini menjadi pemimpin-pemimpin yang di masa yang akan datang. Amin. Terima Kita kasih tidak juga tahu. ya Benar. Bang Gea udah Benar. Siap. mau diundang Mau dan berbincang. semoga kita bisa bertemu lagi ya Bang di ruang podcast Boleh, Namira boleh, dengan boleh. topik yang lebih seru nih. Lebih seru benar. Iya, benar. betul. Ntar kita cari topik yang menantang lagi gitu ya. Aman-aman. Semoga apa yang disampaikan Bang Gia tadi bermanfaat ya buat kalian ke depannya. Oke. Yeah. Thank you for watching guys. See you next episode.